warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membagikan informasi terbaru dari Kemendikbudristek bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan ataupun pendaftaran P3K Guru, Kemendikbudristek telah merilis satu portal baru yang akan membantu para guru honorer untuk melakukan pendaftaran dan informasi-informasi penting terkait pelaksanaan seleksi P3K ini. Nah, ini websitenya ya. Jadi di sini kalau link yang pertama kita lihat di halaman beranda, kita melihat di sini PPPK Guru, rekrutmen guru PPPK, kemudian di bagian daftar seleksi P3K Guru ini akan ada link menuju ke SSCASN. Saya klik dulu ya. Nah, ini akan menuju ke sini ya. Ini sudah biasa, nanti rekan-rekan guru bisa mengakses sini. Namun informasi lainnya cukup banyak ada di sini. Misalnya pengumuman seleksi P3K Guru yang resmi dari Kemendikbudristek dapat rekan-rekan akses, karena ini memang mungkin barangkali hampir semua guru tidak memiliki pengumuman ini. Kita klik di sini, maka kita akan lihatkan pengumuman penerimaan seleksi ini resmi dari KOP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini rekan-rekan sekalian bisa melihat isi daripada pengumuman ini sangat lengkap berkaitan dengan pertama formasi pada instansi daerah ini ya, khususnya yakni persyaratan pelamar. Kita bisa lihat di sini beberapa aturan yang diberikan, kemudian persyaratan khususnya seperti apa, bahwa P3K untuk jabatan fungsional guru itu adalah sebagaimana kita ketahui. Namun tentu ada hal lain yang mungkin tidak kita ketahui. Contohnya, terus saya scroll ke bawah. Kemudian kita lihat lagi di bawah. Di sini ada untuk seleksi administrasi dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi syarat dan kriteria pendaftaran. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan. Ini juga masih di SSCASN. Hasil seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan halaman website P3K Kemendikbud tadi. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi akan berhak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, kita lihat pada bagian seleksi kompetensinya. Di sini informasi yang tentu kita harus tahu bahwa seleksi kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Seleksi kompetensi dilaksanakan di masing-masing lokasi tes yang ditentukan panitia. C. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan kartu ujian SSCASN dan kartu penduduk asli ya, yang masih berlaku untuk digunakan saat masuk ke dalam registrasi pendaftaran. Kemudian mengingat seleksi digunakan dengan sistem CAT ataupun sistem chat UNBK pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada SSCASN BKN dan website yang baru dirilis ini, yakni Guru P3K Kemendikbud. Pelamar hanya dapat melaksanakan seleksi kompetensi pada lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian saat pelaksanaan seleksi kompetensi, setiap pelamar wajib mengikuti protokol kesehatan. Kemudian materi seleksi kompetensi meliputi tes kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara. Kemudian kelulusan seleksi kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas passing grade yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan menyusul. Hasil seleksi kompetensi akan diumumkan. Nah, ini jadi hasil seleksi kompetensi nanti tidak ada di halaman SSCASN, tapi akan ada di halaman portal Kemdikbud, yakni portal yang baru dirilis, yakni Guru P3K Kemdikbud.id. Nah, tata cara pendaftaran saya rasa ini sudah kita pahami, nanti boleh dibaca lagi. Nah, ini di bagian jadwal ya. Sebagaimana kita ketahui, pengumuman sudah, kemudian pendaftaran ini 1-22. Ini seperti yang sudah diedarkan oleh dari BKN ya bersama, tapi ini lebih lengkap lagi sampai dengan poin yang ke-30. Jadi sini ada tanggal setiap seleksi yang dilaksanakan 3 kali itu. Silakan nanti rekan-rekan cek kembali. Nah, di sini halaman ini baru saja dirilis oleh Kemendikbudristek dan mungkin banyak rekan-rekan yang belum tahu. Kita kembali kepada portalnya. Nah, di sini kita akan lihat beberapa informasi penting lain yang ada di sini tentang apa itu P3K, kemudian alur seleksi, oke. Kemudian tentang pendaftaran, oke. Nah, masalah profil ijazah, pastikan ijazah atau latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui info GTK.
Nah, ini diharapkan semua melakukan verify ijazah. Meskipun kemarin dari Bu Nunu mengatakan boleh tidak verify ijazah, boleh. Tapi kita memastikan kita sudah dapat verify. Kemudian pemilihan formasi di sini disampaikan bahwa pemilihan formasi pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Memilih formasi dengan ketentuan. Nah, ini lihat ketentuan pemilihannya. Dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, saat ini pelamar wajib mendaftar di sekolah selama sertifikat pendidik kualifikasi pendidiknya itu linear. Ini yang masih terus dipertanyakan. Formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud di huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Nah, inilah yang menjadi kekecewaan ya bagi para guru honorer. Kemudian dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar, maka pelamar dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Ini antara 2 dan 3 ini memang agak membingungkan, membagongkan tentunya. Di sini tidak boleh dilamar oleh pelamar lain, sedangkan di sini kalau tidak ada formasi boleh melamar ke sekolah lain dengan catatan bahwa masih tersedia formasinya. Ya, kita pun belum tahu persis bagaimana teknis. Banyak dari rekan-rekan sudah melakukan login tapi belum dapat masuk pada formasi karena di situs SSCASN sendiri masih dalam maintenance yang belum kelar sampai hari ini. Tanggal berapa nih? Tanggal 3 Juli 2021. Nah, kemudian seleksi administrasi, pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Nah, info lebih lanjut ini saya coba klik ya, saya belum tahu apa isinya. Di sini ya, penjelasan seleksi administrasinya, coba lihat. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi, surat pernyataan yang dapat diunduh di guru. Ini ada surat pernyataan ini. Kita lihat di mana pengunduhannya. Kemudian KTP asli, pas foto, ijazah, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Kemudian disabilitas seperti biasa, kita scroll ke bawah lagi. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikat pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan linearitas. Nah, ini ya. Jadi penilaian pertama adalah bagi yang memiliki sertifikat pendidik dulu yang akan diutamakan. Jika sertifikatnya tidak linear, maka bisa menggunakan ijazahnya yang linear S1-nya, kualifikasi pendidikannya. Kemudian kesesuaiannya itu merujuk pada SE yang sudah diedarkan kemarin nomor 1460 tentang linearitas dan sardik. Nah, ini informasi yang mungkin kita menjadi tambahan ya. Kemudian banyak sekali nampaknya. Bobot dan durasi soal kita buka di sini. Nah, ini ini sudah kita tahu ya. Kemarin juga sudah pernah kita posting, tetapi di sini menjadi informasi baru karena website ataupun portal ini baru saja dirilis. Kemudian kebijakan afirmasi ya masih kemarin lah, kalau melihat ini mungkin kita agak kecewa lah yang kemarin ya, masih belum ada penambahan. Bersabar ya, mudah-mudahan kita dapat memperjuangkan. Kemudian pemilihan formasi 2. Nah, ini formasi 2 ini semua sudah kita baca tadi dalam edaran, lalu ini dirilis secara terpisah. Baik, ini ada beberapa berkas yang mungkin rekan-rekan belum memiliki. Contoh, pengumuman seleksi yang saya bacakan tadi, kemudian ada sertifikat linearitasnya, kemudian ada SE Dirjen GTK Seksi P3K Guru. Ini mungkin silahkan download. Ini Permen PAN nomor 28 yang kemarin pernah kita posting. Isinya tentang khusus membahas dari PAN RB tentang P3K Guru. Nah, rekan-rekan kalian sekalian, nah di sini juga ada daftar tanya jawab ya, ada fact juga untuk tanya jawab. Siapa saja yang dapat mendaftar, batas usia pelamar, bagaimana cara mendaftar, apa yang dimaksud dengan THK 2. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di halaman SSCASN. Kemudian kita lihat selengkapnya, ini juga memberikan informasi tentang pertanyaan yang lebih banyak yang ada di SSCASN. Saya tutup dulu. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada mungkin yang mau bertanya, ada pertanyaan mengenai P3K, kita dapat menghubungi ya. Di sini halaman yang link yang sudah disediakan oleh portal baru Guru P3K Kemdikbud Go.id ini. Maka silakan nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya mau protes juga boleh lah, saya rasa. Sini akan menuju kepada kontak Kemdikbud. Rekan-rekan sekalian, jadi untuk mengakses halaman ini cukup mudah. Rekan-rekan tinggal masuk ke halaman Google,
Ketik saja PPPK Kemdikbud seperti ini ya, PPPK Kemdikbud. Kita buka di sini, maka akan ada link yang paling atas yang baru dirilis 22 jam yang lalu. Selamat menikmati informasi terbaru. Mudah-mudahan terbantu bagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.